Oke, apa kelihatan papan tulisnya kira-kira? Sudah coret-coret ini nampak? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah nampak coret-coretnya ya. Makasih Bu atas ininya informasinya. Gitu. Oke, nah mengawali hari ini untuk pertama-tama kita akan ngebahas subbab. Jadi kebetulan kan IPA itu kan ada dua bab ya. Yang pertama ada IPA bagian fisika, itu nanti diasuh sama saya, Bang Ipu langsung. Yang kedua itu ada nanti Kak Amel atau Bang Hadi yang insya Allah bisa mengajarkan materi tentang biologinya untuk adik-adik. Nah, materi kita untuk IPA yang pertama judulnya adalah besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan. Nah, besaran itu apa adik-adik? Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam nilai dan angka. Oke, nak, coba ulangi lagi, nak. Besaran itu apa tadi, nak? Besaran, apa tadi besaran? Adalah sesuatu sesuatu yang dapat dinyatakan apa tadi nak? Ayo ulangi lagi nak. Dinyatakan dalam nilai dan angka. Dalam nilai dan angka. Nah, ada nggak sesuatu yang hanya bisa dinyatakan dalam nilai saja, tapi nggak ada angkanya? Ada. Contohnya adalah kenyang. Kalian adik-adik sudah makan? Misalnya, sudah bang, sudah. Udah kenyang? Udah bang, seberapa kenyang? Jawabannya kan, udah kenyang banget, nggak begitu kenyang. Tapi nggak ada ring angkanya, angkanya tuh nggak ada kayak gitu. Beda kalau saya cerita tanya tinggi, misalnya yang adik dari min 1 bener meriah, misalnya. Tinggi badannya berapa dek? Oh, 150 cm bang, ada angkanya. Maka itulah yang disebut dengan besaran. Bisa diterima? Ambil contoh misalnya adik yang min 3 benar meriah misalnya. Ini adik dari min 3 benar meriah kayak gitu kan. Nah, terus kemudian si adik ini punya tinggi misalnya, punya tinggi badan misalnya 165 cm kayak gitu. Nah, apa yang diukur di sini? Yang diukur adalah tingginya. Maka tinggi adalah besaran. Nah, 165 adalah adalah angka atau nilai ya. Sentimeter itu adalah satuan yaitu. Oke, bisa diterima kira-kira teman-teman? Sudah berapa nak? Sudah 2? Nah, ini wajah Oke. juga. Ya, wajah anak kucing, anak harimau. 4. Ini kan wajah juga. Nampak? Nampak, nak? Oh, ada suara yang matematik ya di sebelah ya. Oh ya 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 ya. Ya. Saya pikir saya tadi ke iniin. Masya Allah. Ah, Oke, kita lanjut lagi ya. Apa namanya itu? Besaran itu adalah sesuatu yang bisa dinyatakan dalam nilai dan angka. Nah, saya buat di sini. Nah, berdasarkan asal muasalnya, berdasarkan asal muasalnya, besaran dibagi jadi dua. Besaran dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah besaran pokok. Apa namanya nak yang pertama nak? Besaran pokok kayak gitu. Nah, besaran pokok itu ada berapa, Bang? Ada 7. Cara mengingatnya gimana? Cara mengingatnya, besaran pokok itu ada 7. Apa cara mengingatnya? Cara mengingatnya adalah jiwa S M P kayak gitu. Nah, apa itu jiwa SMP Bang? J itu adalah jumlah zat. Jumlah zat. I itu apa? I itu adalah
intensitas cahaya. Apa itu W, Bang Ipul? W itu adalah waktu. Nah, A itu apa? A itu adalah arus. S itu apa? S itu adalah suhu. M itu apa? M itu adalah massa. P itu apa? P itu adalah panjang. Nah, jadi besaran pokok ada berapa, adik-adik? Ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Ayo sebut semua, ayo. Yang pertama apa? Jumlah zat. Yang kedua apa? Intensitas cahaya. Yang ketiga apa? Waktu. Yang keempat apa? Arus. Yang kelima apa? Suhu. Yang keenam apa? Massa. Yang ketiga apa? Panjang. Nah, selain dari besaran pokok ini, semuanya kita sebut dengan besaran turunan. Jadi yang pertama kan berdasarkan asal muasalnya, namanya besaran pokok. Yang kedua, namanya adalah besaran turunan. Nah, apa aja itu besaran turunan? Besaran turunan banyak sekali. Nah, apa itu? Contohnya adalah luas. Nah, kenapa luas besaran turunan? Karena tidak ada dalam besaran pokok. Nah, ingat ya, apapun besaran yang tidak ada dalam besaran pokok, itu namanya adalah besaran turunan. Contoh, volume. Volume pokok atau turunan, nak? Kira-kira guys? Volume, ada nggak di besaran pokok? Nggak ada, maka dia termasuk besaran turunan. Bisa kira-kira diterima? Oke, besaran, ingat ya, besaran berdasarkan asal muasalnya dibagi jadi dua. Yang pertama namanya besaran apa, nak? Besaran pokok. Yang kedua namanya besaran apa? Besaran turunan. Sekarang kita tes ya. Oke, ayo kita tes. Nah, saya mau sebutin. Coba ini pokok atau turunan? Massa, pokok atau turunan? Ayo, pokok atau turunan? Massa, ayo cek di sini ada nggak pokok? Oh ada, maka ini adalah pokok, besaran pokok. Nah, lagi. Misal saya buat, apa namanya tuh? Apa ya? Gaya pokok atau turunan? Gaya itu nak dalam fisika atau dalam IPA diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Nah, gaya ada nggak di pokok, nak? Ayo gaya ada nggak di pokok? Nggak ada, maka termasuk besaran turunan kayak gitu. Bisa. Lagi. Sekarang misalnya apa namanya tuh? Waktu. Waktu itu pokok atau turunan kira-kira, nak? Pokok. Iya, besaran pokok. Jadi apapun yang menyangkut dengan waktu itu adalah besaran pokok. Satuan waktu itu apa, nak? Bisa saja detik, bisa saja menit, bisa saja jam, bisa saja tahun. Nah, tapi besaran-besaran pokok itu punya SI. Nah, apa itu SI? Satuan internasional. Jadi masing-masing besaran pokok ini punya besaran internasional. Kayak gitu. Nah, jumlah ini besaran ya. Saya buat di sini besaran. Sorry, satuan. Nah, jumlah zat itu satuannya apa? Jumlah zat itu satuannya adalah mol. Nah, terus kemudian intensitas cahaya itu satuannya apa? Intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Terus waktu satuannya apa? Waktu satuannya adalah waktu satuannya apa, nak? Satuan internasionalnya adalah sekon. Arus satuannya apa? Arus itu satuannya adalah ampere. Suhu satuannya apa? Suhu satuannya adalah Kelvin. Nah, massa satuannya apa? Massa satuannya adalah kilogram.
Panjang satuannya apa? Panjang satuannya adalah meter. So, oke teman-teman, sebentar ini ada kendala sedikit dari teman-teman yang lain. Oke. Coba saya mau nih. Halo Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini teman-teman yang MA. Halo Pak. Ini teman-teman yang MA, teman-teman anak-anaknya masih sepi Pak. Kenapa, Pak? Pak? Ada satu juga ada Pak. Benar. Ibu ini ngapa tuh? Oh, ya. Oh, ya. Oke, juga juga. Ini Kak Kristina juga nggak masuk. Aduh. Kayak mana? Kayak gini kan? Masukin linknya belum. Belum. Iya, Itu sebentar pelajaran Nak ya. Ya, ini gedein sih Pak. Yang berarti. Ini pembelajarannya kan? Jangan nanti yang anu. Memang dimatiin bapak itu. Itu tuh. Bapak itu mana nggak nampak? Ini nggak bicara. iya nggak bicara soalnya lagi ngurusin ini. Ya. Sebentar Nak ya. Eh, Dia kayak masukin linknya. Tanya sama ibu kan? Ibu siapa? Nggak ada ibu. Ya, sebentar ya. Oke. Dan mana tadi? Oke, nah kembali lagi ya. Maaf, 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 maaf. Tanya. Oke, sudah bisa kita lanjutkan teman-teman. Sudah ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Nah, ini ada 4 materi untuk besaran ini kebetulan 4-empatnya itu pula yang ditanya nanti gitu. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, nah tadi besaran berdasarkan asal muasalnya ada dua anak-anak adik-adik ya. Yang pertama, oh, sebentar ya, ada yang telepon. Terus sebentar panggilan. Sebentar, Pak. Nah, halo. Ajuan, Bang. Dikut. Simpan, simpan otomatis. Cuma disimpan dulu. Akan itu dulu lagi. Jadi kita nanti keluar dulu dari login aja kan 90 menit ya. Setelah 90 menit, habis itu 90 menit masuk lagi. Sebelum jadwal. Uh, ya betul. Lagi, ya terus. Sekarang kenapa lengket bilang Uh, ini biar tulis apa dari situ di download lagi namanya. Jadi kalau misalnya kan. saya akan linknya ada linknya di situ.
Iya, betul. Oke banget ya. Oke, sorry teman-teman, ada gangguan teknis sedikit. Kita lanjut ya. Nah, tadi besaran itu ada yang ada ya. Tadi besaran tadi ada dua nak berdasarkan asal muasalnya. Yang pertama itu besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Nah, sekarang kita mau masuk ke bab berikutnya. Besaran itu berdasarkan ada atau tidak ada arahnya. Besaran berdasarkan ada atau tidak ada arahnya atau tidak ada arahnya, besaran dibagi jadi dua. Nah, besaran juga dibagi jadi dua. Besaran dibagi jadi dua. Nah, yang pertama namanya adalah besaran skalar. Yang pertama namanya apa, Nak? Besaran skalar. Nah, apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai, tidak punya arah. Kayak gitu, nilai tidak punya arah. Nah, yang kedua namanya apa? Yang kedua namanya adalah besaran vektor. Nah, apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang punya nilai sekaligus arah. Nah, kayak gitu. Ingat ya, besaran berdasarkan ada atau tidak ada arahnya, besaran dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah besaran skalar. Yang kedua namanya adalah besaran vektor. Nah, besaran skalar itu apa, Nak? Besaran yang hanya punya nilai saja. Sementara besaran vektor adalah besaran yang punya nilai sekaligus arah. Apa contohnya, Bang Ipul? Contohnya adalah untuk besaran vektor. Apa ya, Nak? Ya, kira-kira cuma ada nilai saja, nggak ada arahnya. Contohnya adalah Contohnya adalah 4 kursi. 4 kursi ada arahnya, Nak? Nggak ada, kecuali kita lempar kursinya, baru ada arahnya. Nah, kalau besaran vektor contohnya apa? Contohnya misalnya adalah 4 meter ke timur. Nah, 4 meter ke timur, baru ada arahnya. Kayak gitu. Nah, lanjut ya. Oke, nah. Sekarang kita masuk ke yang namanya tuh penjumlahan besaran. Nah, penjumlahan besaran skalar dan juga vektor. Skalar dan vektor. Ini ya, penjumlahan besaran skalar dan vektor. Gimana sih, Bang? Nah, ingat, tadi besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai saja. Contohnya tadi 4 kursi. Sekarang ayo nak jumlahkan. 4 kursi ditambah dengan 3 kursi. Kira-kira berapa kursi, Nak? Ayo, 4 kursi tambah 3 kursi berapa kursi? 7? 7 kursi. Pintar. Nah, jadi dalam hal ini penjumlahannya adalah penjumlahan biasa. Untuk siapa? Untuk besaran skalar. Kayak gitu. Nah, kalau vektor gimana, Bang Ipul? Misalnya nih, misal. Adik dari min 13 benar meriah namanya siapa, Dek? Misalnya. Siapa namanya dari min 13 benar meriah? Ini ya Pak. Nanda Yusra, Bang. Oh, Nanda misalnya. Nanda misalnya berjalan. Ini si Nanda. Nanda misalnya berjalan ke barat. Nah, ini kebetulan ke arah sini, ke arah kanan misalnya, ke arah depan misalnya kan. Sejauh 2 meter. Nah, lalu kemudian Nanda jalan lagi. Sejauh misalnya 1 meter misalnya. Sekarang
arahnya sama nih. Kira-kira jumlah jarak yang sudah Nanda tempuh berapa kira-kira? Oh, karena dia searah Bang, tinggal tambahin. Berarti 2 meter ditambah dengan 1 meter. Berarti jumlah jaraknya berapa? 3 meter. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kebalikan? Kebalikannya gimana? Contoh seperti ini. Oke, nih contoh-contoh. Misal si Nanda gerak nih dari sini. Jalan ke depan, misalnya dia bergerak sejauh 3 meter. Lalu ini ke depan ya. Lalu kemudian si Nandanya balik arah, cerot kayak gitu, sejauh 2 meter. Nah, kira-kira perpindahan Nanda tadi berapa meter sekarang? Oke, nah berarti karena dia berlawanan arah, maka penjumlahannya adalah 3 kurang 2, sama dengan 1 meter. Jadi kesimpulannya apa? Untuk besaran vektor, kalau misalnya dia searah, maka ini vektor 1, ini vektor 2, penjumlahan itu kemudian hari kita sebut dengan resultan. Nah, biasa disingkat R saja, atau sigma yaitu. Nah, resultan. Nah, terus kemudian apa namanya tuh resultan ya? Ya, resultan. Kalau dia searah, maka vektor 1 ditambah dengan vektor 2. Kalau dia berlawanan arah, maka resultannya gimana? Resultannya vektor 1 dikurang dengan vektor 2. Bisa. Kita tes ya. Oke. Nah, sekarang kita tes. Ini sekarang ada sebuah balok. Di sini ada Bang Ipul menarik ke arah sini dengan gaya vektor 1 sebesar 8 Newton. Di sini ada Nanda. Nanda narik kemari dengan gaya vektor 2 sebesar 2 Newton. Berapakah resultan vektornya? Berapa? Ayo, si Bang Ipul ke kanan, Nandanya ke kiri. Berapa resultan vektornya? Berapa, Nak? Iya, Anda betul. Kayak senapas gitu kan. Oke, 8 karena berlawanan arah berarti 8 kurang 2 sama dengan 6 Newton. Oke, gampang kan? Nah, kalau soal KSM, kebetulan karena soal KSM itu dia setingkat lebih tinggi daripada tempat kalian sekarang. Jadi kalau misalnya level MI, KSM MI, soalnya itu soal-soal anak SMA atau soal-soal anak SMP kayak gitu. Begitu juga dengan anak-anak SMP. Soalnya MTS, soal-soalnya itu adalah soal-soal SMA atau tes masuk perguruan tinggi negeri kayak gitu. Nah, jadi kita akan bahas soal-soal yang agak tinggi sedikit ya. Oke, ada di sini ada pertanyaan nggak kira-kira Nah? Ada, Pak. Apa pertanyaannya? Oh, nggak ada ya? Udah, cukup kira-kira? Nah, sebelum kita masuk, cukup ya. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk soal KSM aslinya ya. Oke, ini soal KSM latihan ya. Ke timur. 4 tahun ke timur. Udah, ini ada. Oh, mantap. Udah ada, aku jawab nih semuanya. Mantap nih, Zahra, mantap. Oke, kelihatan Nak? Kelihatan, Pak. Oke. Mana ya? Nah, sekarang mari kita jawab-jawab dulu soal-soal KSM-nya. Silahkan baca deh untuk soal nomor 1. Siapa yang ikhlas ngebaca ya? Siapa nih? Min 2. Iya, Min 2 boleh juga. Silahkan Nak, baca. Ayo. 1. Perhatikan pertanyaan berikut. 1. Massa dan berat adalah besaran yang sama.
2. Gaya adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk membuat benda bergerak atau berubah arah geraknya. 3. Gravitasi membutuhkan medium untuk bekerja. 4. Massa adalah jumlah materi yang ada di dalam suatu benda, sedangkan berat adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja pada benda. Pertanyaan di atas yang salah adalah Oke, pernyataan di atas yang salah adalah yang mana? Kayak gitu. Nah, ayo nak kita coba dulu cara nyarinya. Ayo kita bahas ya. Nah, di sini soal nomor 1, massa dan berat adalah besaran yang sama. Oke nak, coba tadi kita ulangi sedikit. Besaran itu berdasarkan asal muasalnya dibagi jadi berapa nak? Dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah besaran pokok. Apa tadi nak cara ngingat besaran pokok? Ayo, ada berapa besaran pokok? Ada 7. Cara ngingatnya adalah jiwa SMP. Kayak gitu. J tadi apa? Jumlah zat. I itu apa? Intensitas cahaya. W itu apa? Waktu. A itu apa? A itu adalah arus. S itu apa? Suhu. M itu apa? Massa. P itu apa? Panjang. Oke, nah sekarang saya mau tanya, massa ini pokok atau turunan? Pokok. Iya, besaran pokok. Berat itu pokok atau turunan? Nggak ada nggak berat di sini nak di jiwa SMP? Nggak ada kan? Maka ini adalah besaran turunan. Apakah mereka sama? Ayo, apakah mereka sama? Beda, yang satu besaran pokok, yang satu besaran turunan. Jadi karena diminta adalah yang salah, maka opsi kita tidak boleh harus ada satunya. Maka kita nggak boleh milih C, nggak boleh pilih D. Kecuali kalau pertanyaan yang benar ya. Yang benar baru bisa satu kita blacklist. Karena pertanyaannya yang salah, maka harus kita cari yang salah. Maka nomor 1 salah, maka yang ada satunya kita pilih kayak gitu. Nah, yang 2, gaya adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk membuat benda bergerak atau berubah arah geraknya. Tadi udah kita bilang, gaya itu dalam IPA diartikan sebagai apa? Oh, gaya itu diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Nah, kalau misalnya kita menarik benda atau mendorong benda, bendanya gerak atau enggak? Gerak, Bang. Berarti ini benar. Nah, kalau diminta yang salah, berarti nomor 2 ini tidak boleh kita jawab. Oh, ini ada duanya. Berarti nggak boleh kita jawab. Sehingga jawabannya tertinggal adalah B. Kayak gitu. Ya, connect sampai di sini kira-kira. Bisa. Ya, kemarin saya buat buku. Buku itu di sini juga saya tuliskan soalnya. Hanya saja kemarin tuh ini lupa saya ketik. Seharusnya di sini saya buat yang benar kayak gitu. Masih tekan yang salah ya. Adalah terlanjur ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Atau kita cari soal yang lain dulu ya, yang agak-agak mirip-mirip dulu ya. Oke, nah soal nomor 4, nak. Silahkan dibaca. Dari siapa yang baca? Tadi udah dari min 2. Sekarang dari min berapa? Ayo, min 13 boleh, nak? Tadi min 13 sudah ya? Min 13 belum boleh, nak? Silahkan dibaca, nak. Ada dari min 13. Min Jihan, baca Jihan Talita. Ada Jihan? Walaqad qarabna dari sini. Ya, fi hadza. Jawabnya B.
Oke, ini siapa nih yang ikhlas nih? Min 14 benar meriah. Baca nak, min 14. 14. Silakan nak, min 14. Ada? Ya bisa diaktifkan suaranya nak. Dah Pak. Oh enggak, ini ya enggak ini suaranya ya. Oke, oh udah kalau itu saya bacain aja ya kalau gitu ya. Oke, nah walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatazakkarun. Jadi soal KSM itu biasanya itu di atasnya itu ada muqaddimah atau ada pembuka ayat-ayatnya gitu. Yang artinya dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar dapat pelajaran. Nah, dalam fisika, untuk mendefinisikan nilai dari suatu pengukuran, hasil pengukuran tersebut diikuti oleh satuan. Nah, tadi kita udah bahas ya tentang satuan. Oke, nah. Dalam fisika, untuk mendefinisikan nilai dari suatu pengukuran, hasil pengukuran tersebut diikuti oleh satuan. Satuan-satuan berikut merupakan, nah ini kata-kata kuncinya pengecoh nih, bukan satuan besaran pokok. Dia diminta dia diminta bukan satuan besaran pokok. Berarti apa itu nak? Ya selain dari besaran pokok adalah besaran turunan. Tapi diminta kecuali lagi. Jadi bahasanya agak dibolak-balik. Jadi di situ dia minta besaran pokok kecuali. Kecualinya berarti kita harus nyari semuanya yang besaran turunan. Oke. Nah, sekarang ayo semuanya berarti kecuali besaran turunan berarti apa nak? Besaran pokok. Ini yang mau kita cari kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ayo kita coba kayak gitu. Oke, Kelvin, mol, Celsius kayak gitu. Apakah ini semuanya besaran pokok? Tidak Bang, Celsius bukan besaran pokok. Jadi untuk suhu satuannya apa? Kelvin kayak gitu. Nah, maka ini salah. Kita tidak boleh memilih ini sebagai jawabannya. Coret kayak gitu. Nah, meter, second, kandela. Ini semuanya adalah besaran pokok. Maka inilah jawabannya. Kayak gitu. Bisa ya? Celsius tadi udah salah Bang, berarti yang ada Celsiusnya kita kolomin salah kayak gitu. Oh, ada nggak kandela, meter, watt itu bukan pokok. Nah, berarti kita blacklist lagi. Maka jawabannya adalah yang B. Bisa. Oke, lanjut ya. Oke. Jaringan kali. Iya, jaringannya ya. Agak macet nih. Nanti aja. Oke, nah ayo nak kita masuk lagi ke soal nomor 5. Siapa yang mau baca ini ayo? Tadi min 14 benar Maria udah aktif nak suaranya? Kumpulan besaran di bawah ini yang sama. Oke. Siapa ya? Ini nggak ada yang hidup ya? Min 2 Pak. Min 2. Oke. Oh boleh juga min 2. Silakan min 2. Baca nak. Kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan vektor adalah. Oke, nah kita cari dulu nih yang semuanya merupakan besaran turunan. Ayo kita cari yuk. Ingat ya, besaran pokok itu besaran turunan adalah selain dari besaran pokok. Besaran pokok itu ada berapa? Ada jiwa SMP. Nah, adakah jiwa SMP di A? Iya. Oke, ini. Adakah jiwa SMP di A? Oh, nggak ada, Bang. Adakah jiwa SMP di B? Ada arus dan massa. Maka kita nggak boleh pilih ini sebagai jawabannya. Karena diminta adalah besaran turunan.
Adakah jiwa SMP DC? Ada di panjang, maka tidak boleh kita pilih karena diminta besaran turunan, kayak gitu. Adakah jiwa SMP di sini? Ada massa, maka tidak boleh kita pilih. Karena apa? Karena diminta besaran turunan. Maka dengan demikian yang kita pilih adalah yang A. Nah, sebentar ya. Teman-teman. Jam 12, nah, itu belum sekarang, Bang. Jadi, itu apa namanya itu buka 24 jam, jadi nggak 1 minggu untuk basis. Ya, suasana malam kan. Ya, itu nanti begitu masuk ke situ, tapi kan auto 9.30 nanti dia ada proses sekitar 15 menit itu sampai recording. Nah, ini dia yang dari Mas. Nah, jadi ketika Bang post nanti, ketika Bang apa nama tuh selesaikan, nah, ini kan, nanti dia track sendiri lagi dari yang itu Bang. Ah, Pak, kenapa lengket? ya betul, kalau mulai terus kan. Ya, lepas, ya betul, iya betul. Ya, Aku tuh atas enak ini. minimal 15 menit aja. Itu yang ini kan banyak kan pesantren itu dalam liburan itu kan kita di masalahnya atau itu anak saya Karena coba. Nomor berapa? Oke, sudah kira-kira? Nah, memang tuh. Pak, kenapa nggak ditembakkan? Sebentar nak ya, ini saya fotoin dulu apa namanya tuh. Sebentar. Sebentar. Mana tadi? Oke, sudah? Bisa kita lanjutkan teman-teman? Oke, dah. Ayo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Silahkan dibaca teman-teman, soal nomor 6. Ini karena terpotong saya baca aja ya. Oke, Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kilogram. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, oke. Nah, ini kira-kira nak ditanya beban yang mana yang paling banyak gitu kan? Oke, nah ini ceritanya si Ahmad nih, ini si Ahmad ya. Si Ahmad, huruf A nih, huruf Ahmad kayak gitu kan. Si Ahmad dia bawa ada ember itu isinya berapa? Ember itu isinya adalah 10 liter. Nah, 10 liter. Tapi dia bawa air setengahnya. Berarti berapa liter air yang dibawa Ahmad? Ayo, berapa ayo? Bayang nggak? Ahmad itu membawa ember kapasitasnya adalah 10 liter yang terisi air sebanyak setengahnya. Berapa liter yang dibawa Ahmad? Ayo, berapa nak? Oke, iya benar. 5 liter. Karena setengah dari 10
10 liter ya gitu. Ini soal KSM dari mana, ini saya kumpulin dari 2016 sampai dengan 2023 gitu, yang sejenis semua kayak gitu. Oke, nah berarti si Ahmad itu membawa air sebanyak 5 liter khusus untuk air, khusus untuk air. Air. Nah, khusus untuk air itu 1 liter itu sama dengan 1 kilogram. Ingat ya, khusus untuk air, itu sama dengan 1 kilogram. Oke, bisa kan minta soft copy-nya? Untuk yang materi ini, insya Allah akan saya kirimkan soft copy dengan coretannya. Untuk episode yang lengkap, catatan yang lengkap, kamu bisa pesan di Pak Manah My ID, itu buku KSM IPA MI terintegrasi. Di situ sudah ada materi, soal lengkap dengan pembahasannya. Soalnya itu per topik yang kita kumpulkan dari soal kabupaten nasional, provinsi dan nasional dari tahun 2016 sampai dengan 2023 kemarin. Oke, lanjut. Udah iklan. Oke, khusus untuk air 1 liternya 1 kilogram. Berarti kalau misalnya 5 liter yang dibawa Ahmad, berarti berapa kilogram yang dia bawa? 5 kilogram ya gitu. Nah, sekarang datang seseorang namanya Budi. Nah, ini sekarang seseorang namanya adalah Budi. Ini Budi. Ini bentuknya. Si Budi ini membawa pasir sebanyak 2 kilogram. Nah, kira-kira mana yang lebih berat dibawa? Bawaan si Ahmad atau bawaan Budi? Ayo. Si Ahmad bawa 5 kilogram, si Budi bawa 2 kilogram. Tentu jawabannya banyak bawaan si Ahmad. Maka bawaan si Ahmad lebih banyak. Mari kita cari jawabannya. Nah, Jawabannya B. Jawabannya B, betul. Karena B itu baik Budi. Beban yang dibawa oleh Ahmad lebih berat dibanding yang dibawa oleh Budi. Pintar. Oke. Nah, lagi kita cari yang setara dulu ya. Baru kita ini. Oke, nah soal KSM itu identik dengan ayat-ayat. Nah, ini untuk yang beregu nih. Jadi nanti untuk yang beregu, misalnya soalnya keluar ayat kayak gitu. Lalu kemudian besaran fisika yang disinggung dalam ayat di atas apa kayak gitu. Nah, ini apa besarannya? Ini ya diartikan oleh anak yang bisa Al-Quran. Nah, diusahakan nanti yang beregu itu ada tim yang bisa Al-Qurannya. Lalu kemudian ini disinggung, jawabnya apa kayak gitu. Nah, ada anak beregu di sini? Ada ya? Oke. Coba baca Rona, siapa anak beregu sini? Dari min berapa, Nak? Oh, udah diam. Dari min berapa anak yang beregu? Dari min 2, Pak. Oh, min 2 juga ya. Oh, ini ya. Yang beregunya siapa? Siapa namanya? Tadi yang satu Nanda ya. Yang beregu namanya siapa? Zahra, Pak. Oh, Tiara. Zahra, Pak. Zahra. Coba baca Zahra. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Oke, pertanyaannya, besaran fisika yang disinggung dalam ayat di atas adalah apa? Ayo. B, bunyi ya. Oke, nah ini bagi yang nggak tahu kan, ini ada namanya tuh ilmu cocoklogi. Nah, cocoklogi itu apa? Mencocok-cocokkan dengan kosakata yang bisa kita tahu dikit artinya, lalu kemudian kita lihat kunci jawabannya. Ambil contoh gini. Wa nufikha fis suri fasa'iqa minam man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah
Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Oh, qiyamun itu kan dekat-dekat dengan artinya, mungkin ada artinya dengan kiamat ya, yang ada hubungannya ya. Dekat-dekat dengan kiamat artinya. Kalau kiamat itu tanda kiamat apa? Ditiupnya sangkakala. Oh, ditiupnya sangka apa namanya? Sangka kala. Oh, berarti ada hubungannya sama apa nih? Oh, kayaknya hubungannya sama bunyi. Nah, itulah yang disebut dengan cocok logi. Walaupun kita nggak tahu semua artinya, tapi kita bisa cocok logi di sini. Maka kita pilih jawabannya adalah bunyi. Bisa. Oke, ya cocok logi ya. Oke, kita tengok ada yang salah lagi atau enggak ya. Habis itu baru kita masuk ke ini lagi. Untuk anak beregu dan juga individu, apa nak jawabannya nak? Nomor 14. Ayo silahkan. Tadi min 2 udah, sekarang min 1 dong. Min 1 baca nak. Ayo nomor 14. Ada min 1? Ada guys? Oh, kalau gitu ini Galaxy A10s. Siapa ini Galaxy A10s? Boleh nak? Silahkan dibaca. Tiga apa? Ya, tak rujuk. Ya nak, silakan nak. Oh, belum bisa ya. Min 3 Pak. Hah? Min 3 Pak. Oh, min 3 boleh, silakan nak. Min 3 nak, silakan baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu ilaihi yawmina min kana miqdaru khamsina hasanah. Oke, besaran fisika yang disinggung pada ayat di atas apa coba? Silahkan nak dikerjakan. Jawab di kolom komentar juga boleh. Apa nak jawabannya? Ayo. B, Ayo. Pak. Iya. Oke. Nah, ini ya. Lagi-lagi ada ilmu yang namanya apa? Cocok Logi. logi kayak gitu. Nah, cocok logi itu walaupun kita tidak tahu arti secara keseluruhan, ada nggak kata-kata yang bisa kita ini malaikat kayak gitu kan? Oke, cahaya tak nggak ada di sini kebetulan cahaya kayak gitu. Waruh ini kita mau alam gimana ya? Oke, ilahi fi yaum ada yaum di sini. Ingat yaum itu artinya apa tadi nak? Oh, yaumul kiamah, yaumul hisab. Oh, berarti ini adalah hari. Betul. Hari itu berarti adalah bagian dari waktu. Nah, berarti kita jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Inilah yang disebut dengan Paginya. apa? Nanti nggak ikut, Cocok kan logi. Oh, nggak ikut. Iya. Oh iya. Kan Ini selalu aja Oke, yang bisa kita ya? buat tuh jadwalnya. Ikut yang mana? Oke, next ya. Oke, nah selanjutnya soal nomor 15. Nah, ini nomor 15 siapa yang baca? Janganlah saya terus. Kalian yang baca. Pak, min 2, Pak. Oh, min 2 lagi. Ada yang lain nggak? Aduh, min 2 boleh juga. Nggak ada yang lain ya? Oke, nak baca min 2. Suara saya. Baca nak min 2. Sebuah toko online Online. menjual perlengkapan haji dan umroh, menawar kain ihram dengan memberikan informasi sebagai berikut. Baca. 1. Oke. Panjang per lebar 2,5 meter. 2. Bahan 100% katun kapas
3. Massa per lembar 0,5 kg. 4. Harga satuan 300. Berdasarkan informasi tersebut, besaran pokok fisika ditunjukkan oleh nomor. Oke, Nak, besaran pokok tadi ada berapa? Ayo. Ayo, ada 7. berapa? Ada 7. Apa namanya? Gimana cara ingatnya? Jiwa Jiwa SMP. SMP. Oke, Nak, saya mau tanya lagi nih. Bolak balik. Soalnya ini masuk dari 2016 sampai 2023 kan masuknya kan soalnya kan. Oke, nah, panjang itu pokok atau bukan? Sebuah toko online penjual Ayo, pakaian panjang pokok atau bukan? Diminta besaran pokok. Oke. dengan memberi informasi bagi buku satu. Oke, panjang pokok ya. Oke, panjang adalah besaran pokok. Maka nomor 1 benar ya. Oke, bahan ini pokok atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Diminta besaran pokok. Nomor 2 bukan. Maka kita tidak boleh memilih 2. Oh, ada duanya. Salah. Oh, ada duanya. Salah. Semua informasi pokok. Semua itu kan 1, 2, 3, 4 ya. Ada duanya. Berarti salah. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang B. Gitu cara memilih jawabannya. Bisa? Oke ya, lagi. Nah, nomor 16. Nah, nomor 16 ini kena terpotong. Izin saya baca ya. Oke. Pada Quran surah Oke, minum 4 ada ya, Pak. Oh iya ya. Oke, pada Quran surah 15:21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan tidak ada sesuatu pun yang melainkan dari sisi kamilah khazanahnya. Dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Dalam konsep pengukuran dikenal istilah besaran dan satuan. Besaran berikut yang memiliki satuan yang sama adalah apa? Oke, nah ini pengetahuan tambahan ya. Oke, Nak. Udah agak lama. Udah. Agak lama ya. Ini ya udah agak lama. Oke. Nah, gerak itu satuannya apa? Oh, gerak itu Bang identik dengan kecepatan, maka satuannya adalah meter per sekon. Gaya itu satuannya adalah Newton sesuai dengan Pak, jawabannya D, Pak. Iya, kita bahas dulu nak ya, nanti baru kita ini ya. Oke. Nah, usaha itu satuannya adalah joule. Nah, terus kalau daya satuannya adalah watt kayak gitu. Nah, lagi energi itu satuannya adalah joule. Nah, terus kemudian lagi power itu satu ya. Bapak. Ya, nah. Pak. Ya, nak. Min 12, Pak. Min 12, kenapa, Nak? Kami mau baca, Pak, soalnya. Oh, boleh. Habis ini ya. Oke. Alhamdulillah ada yang mau baca. Saya keren suara saya dari tadi. Oke. Nah, momentum itu dia apa namanya tuh? Apa lupa sih, astagfirullah. Kilogram meter per sekon. Impuls pun satuannya juga kilogram meter per sekon. Maka yang sama adalah yang D. Kayak gitu. Nanti bisa dilihat di ya di internet juga bisa ini ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya soal yang bisa kita lanjutkan. Jangan Ibu. Nah, min 14. Min berapa tadi, Nak? Min 18 ya? Oh, panjang sedikit nih, nggak apa-apa. Baca, Nak, nggak boleh. Min 18, silakan, Nak. Min 12, Pak. Oh iya, min 12, silakan, Nak. Panjang dikit, nggak apa-apa ya? Iya.
Ya Silakan. ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum manan ghaiti aw lamastu munnasa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum manhu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum man haraju walaki yuridu liyutahharakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Oke, artinya ini ya tentang wudhu ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Nah, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Pada saat berwudu, air mengenai wajah, ingat ya, berwudu, air mengenai wajah dan jatuh bergerak ke bawah. Semakin mendekati lantai, pada saat fenomena jatuhnya tetes air, maka beberapa besaran fisika yang paling tepat berikut adalah yang mana? Saya mau tanya, kenapa air itu jatuh? Kenapa kira-kira, nak? Ayo, kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Oke. Kita wudhunya tadi ini ya, wudhu itu pakai air atau pakai debu, nak? Air, Pak. Air itu bahasa fisikanya adalah fluida. Nah, kayak gitu. Airnya mengalir atau enggak kira-kira, nak? Mengalir, Pak. Iya, kalau mengalir berarti dia akan bergerak ya. Nah, berarti ada namanya itu energi kinetik. Nah, oke. Kan? Nah, lalu kemudian kita kan basuh wajah tadi ya. Air itu kan jatuh, berarti ada ketinggian ya. Nah, ada ketinggian. Kalau ada ketinggian, maka dia ada namanya energi potensial. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yang C. Oke. Nomor 8, Pak. Pak, nomor 8. Oke, mari kita cek dulu ya ini. Pak, nomor 8. Baik. Ada request soal nomor 8. Mana nih request soal nomor 8? Nah, yuk. Ini siapa yang baca? Ayo, ini mungkin soal terakhir kita, nak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ini soalnya. Saya mau ngurusin ada teman-teman kita yang salah link. Nanti kita akan masukin lagi. Oke? Oke. Nah, ini saya baca aja. Atau ada yang mau baca nih? Dari Min tadi udah min 14. Ada min 14.
Tuh ada. Ayo, saya baca ya. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit sangatlah teratur, presisi dan teratur. Sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Begitu halnya dengan daun-daun pada tumbuhan yang memiliki bentuk dan motif yang sangat beragam. Untuk melakukan pengukuran panjang daun dan mengamati pola tulang daun, pasangan alat manakah yang paling tepat digunakan? Oke, ingat ya, kita ngapain di sini? Mau melakukan pengukuran Panjang daun. panjang. Kalau panjang pakai apa, Nak? Pakai kaca pembesar. Masa panjang pakai kaca pembesar? Pengukuran panjang pakai apa? Ayo. Pakai roll boleh, iya kan? Atau nama lainnya mistar, iya kan? Oke, mari kita lihat, Nak. Ada nggak di ini, Nak, roll atau mistar? Nggak ada. Nggak boleh kita pilih. Ada nggak di Benina roll atau mistar? Nggak ada, Nggak ada, Pak. Boleh kita pilih. Ada roll atau mistar? Ada. Ada, Pak. Ada roll atau mistar? Ada. Ada. Berarti jawabannya tinggal antara C sama D. Lalu kemudian kita mau mengamati. Mengamati itu pakai apa, Nak? Kira-kira, Nak, mengamati tulang daun? Pakai kaca pembesar. Apakah ada kaca pembesar di sini? Ada. Apakah ada kaca pembesar di sini? Ada. Mana ada ini timbangan, Keles? Berarti tidak boleh. Maka jawabannya adalah yang C. C. Oke, kita rehat dulu sejenak, anak-anak ya. Nanti kita akan masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.